wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM N1E121027. Langsung saja. 1. Apa itu bahasa sumber dan sumber bahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bahasa sumber adalah bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Arti lainnya dari bahasa sumber adalah bahasa yang dipakai sebagai pengantar dalam pengajaran bahasa asing. 2. Seberapa pentingnya kita memahami bahasa sumber dan sumber bahasa dalam membuat karya ilmiah, yaitu sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. 3. Apa itu bahasa dan apa itu sumber secara etimologis? Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal-usul kata. Dengan kata lain, etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menganalisis makna dari suatu kata untuk memperoleh makna yang sebenarnya. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda, etimologi yang berakar dari bahasa Yunani, etimos dan logos, pendeknya. Kata etimologi itu sendiri datang dari bahasa Yunani. 4. Bahasa dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. 5. Penelitian itu apa? Yaitu cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discover maupun invention. 6. Dalam melakukan sebuah penelitian, seberapa pentingnya kedudukan, judul, tema, dan topik? Yaitu tema, topik, dan judul memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam sebuah karangan. Tema berperan agar poin atau topik yang dibahas menjadi teratur, saling berkaitan, dan tidak keluar dari jalur. 7. Apa itu data primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian? Yaitu data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melakukan wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Berbeda sedikit dari pengertian data primer. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya, data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas, yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.